Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ditetapkan per tanggal 18 Desember itu Natal tahun baru itu posko udah mulai diaktifkan di seluruh pelabuhan laut, pelabuhan udara, kereta api. Menyamakan persepsi terhadap berbagai hal, utamanya hari ini kita mengangkat tema soal perundungan. Kita ingin membangun kesepahaman bagaimana mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Pendengar RRI Bau-Bau, selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP kelas 2 Bau-Bau mendirikan posko terpadu menghadapi masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berkomitmen mencegah terjadinya perundungan dan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 16 Desember 2022, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, mengawali Warta Kepton pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah memperbaharui data terkait kasus corona di Indonesia. Hari Kamis kemarin, 15 Desember 2022, dilaporkan ada tambahan 1.785 kasus positif COVID-19. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.706.053 kasus. Dilaporkan juga kemarin ada 3.779 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.512.294 orang. Selain itu, juga dilaporkan sebanyak 24 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien meninggal sebanyak 160.335 orang. Pemerintah menghimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, KSOP kelas 2 Bau-Bau mendirikan posko terpadu menghadapi angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Posko tersebut akan mulai diaktifkan pada 18 Desember ini. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Ditetapkan per tanggal 18 Desember itu Natal tahun baru itu posko udah mulai diaktifkan. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mendirikan posko terpadu dalam rangka masa angkutan libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan mengatakan posko terpadu tersebut akan diaktifkan pada 18 Desember 2022 atau H-14 hingga H+14 angkutan Nataru. Ditetapkan per tanggal 18 Desember itu Natal tahun baru itu posko udah mulai diaktifkan di seluruh pelabuhan laut, pelabuhan udara, kereta api. Jadi kita itu memang H-14, H+14 juga untuk ininya, pengawasannya. Lebih lanjut dikatakan Jasra, dalam menghadapi angkutan Nataru, pihaknya juga sudah menyiapkan data pendukung armada kapal terkait kesiapan kapal pelni, kapal cepat, kapal antar pulau, termasuk fasilitas terminal penumpang. Jika merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Jasra, kondisi arus penumpang pada angkutan Nataru di Pelabuhan Bau-Bau tidak begitu signifikan seperti halnya arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri. Namun begitu, pihaknya tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan perlakuan yang sama. Tetap perlakuan sama, karena memang itu agenda kita 1 tahun itu ada pengawasan yang menyeluruh. Pertama itu angkutan lebaran, yang kedua angkutan Natal Tahun Baru. Dan itu udah rutinitas kerja Kementerian Perhubungan karena berhubungan dengan moda transportasi. Jangan sampai ada penumpang yang nggak terangkut, dan kita memberikan pelayanan ekstra selama
kegiatan posko tersebut, sehingga penumpang yang pulang ke rumah atau yang berangkat kembali itu ya merasa nyaman lah. Jasra juga mengimbau calon penumpang yang akan berpergian untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun saat ini COVID-19 sudah mulai melandai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang selanjutnya, puluhan ibu rumah tangga di Kelurahan Karya Baru, Kota Bau-Bau, dirikan rumah bibit warga sebagai bentuk inovasi ketahanan pangan keluarga. Wauda Nurliani selengkapnya melaporkan. Sejak 5 tahun terakhir, kelompok ibu rumah tangga di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Bau-Bau memiliki rumah bibit yang kaya akan aneka tanaman sayur-sayuran dan buah organik. Pemanfaatan pekarangan belakang rumah warga yang luasnya tak lebih dari 200 meter persegi, kelompok ibu rumah tangga mengembangkan bibit sayuran dan tanaman sayuran organik atau tanpa pupuk kimia. Jenis sayuran buah yang ada di rumah bibit ini cukup beragam, seperti cabai, selada, pepaya, kundur, terong, kangkung, daun seledri, dan daun bawang. Warga sekitar yang ingin menanam sayuran juga dapat mengambil bibit tanaman secara cuma-cuma. Penggunaan pupuk kandang dari kotoran hewan milik warga setempat membuat sayur dan buah jauh dari bahan kimia sehingga lebih aman bagi kesehatan. Ketua kelompok rumah bibit, Hasya, mengaku hasil penjualan sayuran organik di rumah bibitnya telah menghasilkan jutaan rupiah dalam setahun. Hasil panen juga dominan dikonsumsi anggota kelompok dan dijual ke warga sekitar. Warga-warga juga bisa membeli. Iya, semua ibu-ibu anggota Dasabisma datang ambil bibit bertanam di halaman rumahnya. Baru saya hasilnya juga ya lumayan sudah kita artinya dibukukan juga tersendiri untuk penjualannya. Hasilnya juga lumayan. Terkait bibit, ia mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian. Jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut 20 orang terdiri dari ibu rumah tangga. Sementara itu, Lurah Karya Baru Rian Adiputra mengungkapkan rumah bibit tersebut telah terbentuk sejak 5 tahun lalu. Kedepan jika hasil panen dan pembibitan berkembang di skala besar akan dipasarkan keluar wilayah. Masyarakat sekarang ini masih dikonsumsi sendiri. Hanya nanti ke depan kalau sudah agak berkembang dan menjadi lebih besar, kita targetnya akan dibawa ke pasar-pasar untuk didistribusikan. Kebun bibit Karya Baru menjadi lokus inovasi warga setempat dalam Lomba Kota Bau-Bau Sehat tahun 2022 dan telah dipantau Ibu Wali Kota Bau-Bau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus salah satu juri lomba. Inovasi pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L tersebut juga masuk dalam indikator tatanan kota sehat, kategori ketahanan pangan dan gizi. Wauda Nurliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berkomitmen mencegah terjadinya perundungan dan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Negara yang kuat, bangsa yang menjajah, bangsa yang bisa menguasai bangsa yang lainnya, bukan bangsa yang kaya, tapi bangsa yang menguasai teknologi, bangsa yang mempunyai mutu pendidikan yang baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau terus berkomitmen untuk mencegah aksi-aksi perundungan dan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Untuk memastikan hal itu dapat diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan, digelar rapat koordinasi dengan menghadirkan para guru dan ketua komite di Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Gedung Maidani Bau-Bau Kamis pagi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswat menyebutkan, rakor yang baru pertama kali dilaksanakan dimaksudkan agar ke depan tidak ada lagi praktik-praktik kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, baik pada sesama anak didik, antar guru maupun guru terhadap siswa. Kita membangun kesepahaman, menyamakan persepsi terhadap berbagai hal. Utamanya hari ini kita mengangkat tema soal perundungan. Kita ingin membangun kesepahaman bagaimana mendukung kebijakan Merdeka Belajar, Bahagia Belajar tanpa perundungan, tanpa kekerasan. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berharap setiap tenaga pendidik dapat mewariskan nilai-nilai positif terhadap setiap siswa sebagai modal besar pelanjut tongkat estafet penerus bangsa. Apalagi bangsa Indonesia akan mencapai titik bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Karena dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia
manusianya meningkat, maka produktivitasnya juga meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi baik itu untuk pribadi maupun daerahnya juga pasti akan meningkat. Jadi ada seiring. Dan ini sudah dibuktikan sejak dahulu kala, negara yang kuat, bangsa yang menjajah, bangsa yang bisa menguasai bangsa yang lainnya, bukan bangsa yang kaya, tapi bangsa yang menguasai teknologi, bangsa yang mempunyai mutu pendidikan yang baik. Olehnya itu, lanjut Monianse, kesalahan mendidik yang dilakukan saat ini berarti kejayaan bangsa Indonesia di tahun 2030 sulit untuk dicapai. Sebab hal itu akan dipengaruhi oleh intervensi dan kebijakan yang diambil saat ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sejumlah lanjut usia di Kelurahan Bugi Bau-Bau sulap rotan menjadi kerajinan bernilai jual. Sayangnya, kelompok perajin tersebut belum punya bengkel kerja. Kembali Waode Nurliadi melaporkan. Dewasa ini sangat sulit menemukan tenaga perajin rotan apalagi di kalangan milenial. Namun berbeda dengan sejumlah lanjut usia lansia di Kelurahan Bugi Kecamatan Sorawolio Bau-Bau yang masih mampu memproduksi berbagai handicraft berbahan dasar rotan. Rotan berukuran kecil disulap menjadi aneka kerajinan seperti keranjang belanja, wadah penyimpanan makanan hingga vas bunga. Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong. Keranjang belanja dibanderol Rp40.000, wadah penyimpanan makanan lengkap dengan tutupan Rp25.000 dan vas bunga Rp15.000. Lurah Bugi Wahyudin menyebutkan kelompok perajin rotan di wilayahnya tergabung dalam satu kelompok beranggotakan 5 orang wanita berusia lanjut, namun sudah ada generasi perajin usia produktif yang sementara dalam pengkaderan untuk meneruskan keterampilan menganyam rotan. Masih selalu pemasaran, sampai di Bau-Bau saja masalah. Sampai di Bau-Bau. Masih belum kita buatkan dinggil kerja, mereka masih di dalam rumah. Itu sudah dari pihak kelurahan dan kecamatan kami sudah usulkan ke Dinas Perindah untuk perkembangan peningkatan supaya ditingkatkan lagi. Yang tadinya itu masih baru satu kelompok bisa ditingkatkan berapa kelompok. Lanjut Lurah Bugi, pemasaran barang kesenian masih berkutat dalam wilayah kota Bau-Bau saja. Ia berharap pangsa pasar kerajinan warganya meluas dengan campur tangan dinas terkait. Ia mengaku belum ada bengkel kerja khusus bagi para perajin. Sejauh ini pengerjaan kerajinan di rumah masing-masing anggota kelompok. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Bau-Bau, Ode Nur Santi, saat datang menilai kampung tematik di Kelurahan Bugi sempat melihat dan mengapresiasi kerajinan warga setempat. Ia pun menyarankan agar desain barangnya lebih variatif dan dipercantik dengan tambahan warna. Kerajinan warga Bugi contoh kecil inovasi dari potensi wilayah. Hasil karya para lansia merupakan bagian dari program Kota Sehat yang masuk tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP kelas 2 Bau-Bau mendirikan posko terpadu menghadapi masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berkomitmen mencegah terjadinya perundungan dan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.